Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya. Hari ini sama Bapak di pelajaran geografi ya. Kita akan membahas materi lanjutan dari materi yang kemarin sudah dibahas. Kalau kemarin kita membahas materinya apa? Penginderaan jauh. Oke, penginderaan jauh ya. Sekarang kita membahas tentang SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, nanti pasti kalian sudah tidak asing lagi sama SIG. Bahkan tiap hari mungkin kalian menggunakan ya komponen-komponen yang berkaitan dengan SIG ya. Oke, sebelum itu di sini Bapak mau memaparkan bahwa untuk pembelajaran sekarang itu karena Bapak diharuskan melakukan atau mengambil lagi video karena Bapak merupakan salah satu mahasiswa yang tercatat di Universitas Negeri Yogyakarta dalam program PPG dalam jabatan ya. Oke, jadi ini kartunya, kartu ujian Bapak seperti ini ya. Ini ada nomor mahasiswanya. Setelah mungkin amin ya, kalian juga bakal jadi mahasiswa ya. Amin. Oke, sebelum itu boleh kita berdoa dulu biar pembelajaran di hari ini dan seterusnya selalu diberikan keberkahan. Amin. Ilmunya benar-benar nyampe, nyerap dan berguna buat kita ya. Amin. Oke, Adam untuk sesi rohanianya silakan dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kesuksesan. Berdoa dalam menit keluar. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, semangat masuk semangatnya ya. Kalau Bapak bilang pagi, jawabnya gimana? Pagi. Ya. Ya. Oke, sebelum pembelajaran biar semangat semua ya. Oke, selamat pagi. Luar biasa. Selalu luar biasa anak-anak Bapak ini ya. Oke, sebelum ke pembelajaran Bapak mau ngabsen dulu ya. Siap. Yang pertama Adam Ridwana hadir enggak? Hadir. Oke, Adam. Anissa Nurahima, Cika Misela Kartika, Cika Bulandini, Dede Krismagani, Hadir. Denisa Nurul, Eli Nurholipah, Hadir. Kesia, sakit ya. Muhammad Daniel Faris Dwi Pangga, Muhammad Faujan, Hadir. Ramdan Jailani, Muhammad Ramdan Jailani hadir. Muhammad Anjar Hartadi Al Kautsar, Hadir. sakit? Banyak yang sakit ya? Oh, musim hujan ya, kawannya kurang enak ya. Lanjut ya, Muhammad Atala Florentino Aurelio Fernando hadir ya. Nur Fauzia, Rasya Dean, Reisya Ramona Resta, Rifa Nur Fadila, Rina Martini hadir. Sehat Rina? Alhamdulillah ya. Sapan Hajma Salsabila hadir juga. Siti Nurrohmah, Widi Melani Putri, Windy Triwulandari, Wahyu. Mana Wahyu? Oh, hadir di ujung ya. Si Relawangi Suhaya. Oke. Untuk yang hadir semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir dikarenakan sakit, kesehatannya terganggu, kita berdoa bersama-sama agar teman-teman kalian bisa masuk lagi secepatnya, berkumpul lagi belajar sama kalian ya. Amin. Oke, mungkin itu untuk absensi. Selanjutnya
menyimak sedikit tentang video. Kita akan menyimak sedikit tentang video. Bisa dilihat di depan di monitor ini. Maria, di video ini saya bagikan cara memesan GrabFood ya. Apa katanya? Buat anda mungkin yang merasa keluar rumah, Cara memesan makanan di GrabFood ya. tapi yang malas keluar rumah, maka anda bisa menggunakan jasa GrabFood untuk mengantar makanan. Yang malas keluar rumah katanya bisa diantarin makanannya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar aplikasi Grab. Pastikan juga Anda telah memverifikasi akun Grab Anda. Nah, jadi lewat aplikasi ya? Aplikasi akun Ada Grab aplikasinya. yang diberikan di video saya sebelumnya. Silakan tonton di tandai pojok kanan atas ini. Nah, langsung aja di sini kita bisa langsung memesan makanan ya. Di sini ada beberapa opsi, mulai dari makanan sampai asuransi dan lainnya. Sesuai pada judul di video ini, kita akan coba memesan pada GrabFood. Maka di sini kalian pilih aja makanan. Ini salah satu aplikasi atau platform yang berkaitan dengan sistem informasi geografis juga. Kalian mungkin secara sadar atau tidak sadar pernah melakukan pemesanan lewat aplikasi tersebut kan? Nah ya, pengen teh desa atau apa yang lagi hits gitu ya, siang-siang istirahat jam kedua itu enak minum teh desa gitu ya. Tinggal pesan aja diantarin ke depan gerbang sekolah langsung ya. Oke, ini ada beberapa soal. Boleh kalian tulis, kerjakan dulu, sorry. Boleh kalian kerjakan dulu. Nah ini nomor 1 sampai nomor 5. Boleh disiapkan para tulisnya? Kalau gitu kita lanjut ke materi. Tapi sebelum ke materi ini, sebelum ke materi tentang sistem informasi geografis yang akan kalian pelajari, mohon terlebih dahulu berkenan Bapak mau membacakan tentang tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya itu bagaimana. Bisa dilihat di depan ada ya, sudah jelas ya. Oke, di sini ada capaian pembelajaran yang harus atau yang nanti bakalan kalian dapatkan setelah melakukan proses pembelajaran. Yang pertama itu ada elemen pemahaman. Di sini elemen pemahaman ini meliputi nanti apabila di akhir setelah pembelajaran kalian akan mampu, kalian akan memahami, mengetahui dan bisa berpikir kritis secara konsep ruangan. Itu berkaitan dengan mata pelajaran kita ya, geografi, tentang yang namanya sistem informasi geografi. Oke, yang keduanya keterampilannya di akhir fase ini siswa terampil bisa memahami, mengerti dan mengaplikasikan atau menggunakan apa saja yang menjadi dasar-dasar atau komponen-komponen dari SIG tadi. Nanti kita akan lihat tentu saja di video. Kita akan bahas sedikit sebelum kita ke materi yang lebih jauh nanti. Itu pasti kalian sadar tidak sadar sudah atau pernah atau beberapa kali mungkin melakukan kegiatan tersebut tadi, menerapkan, menggunakan yang menjadi komponen-komponen dari SIG. Nanti kita bahas. Oke ya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada tujuan kognitif, ada tujuan sikap dan tujuan keterampilan. Oke. Yang menjadi tujuan kognitifnya di sini, nah, melalui proses pembelajaran ini siswa mampu tadi dapat menjelaskan dan memahami tentang apa saja yang menjadi komponen dari SIG. Terus tujuan sikapnya melalui pembiasaan, tadi kita sudah berdoa ya di awal ya, melalui pembiasaan berdoa itu sebelum
dan sesudah kita harus akhir agar apa? Agar segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berkah ya, jadi ilmu. Gitu. Nah, terus selain itu kita juga akan bekerja kelompok. Nanti kita bagikan beberapa kelompok untuk menjawab, ada yang namanya LKPD ya, tadi itu ada. Nanti kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning juga. Nanti kita akan main game sedikit lah ya, lewat model pembelajaran kooperatif, tipenya McMahon. Kalian akan mencontohkan kata gitu ya. Itu sudah Bapak siapkan di depan. Ada jawaban dan pertanyaannya. Oke. Selanjutnya untuk tujuan keterampilan tadi mampu mengidentifikasi yang namanya komponen-komponen SIG apa saja, mampu menggunakan juga atau mampu menerapkan komponen-komponen tersebut yang sudah kalian pahami di dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini yang akan jadi pembahasan kita hari ini mengenai apa itu SIG, kegunaannya komponen, terus data, ya, dan sumber data serta lain-lain akan kita bahas. Tahapannya juga, yaitu merupakan sistem informasi geografi. Jadi SIG ini merupakan suatu perangkat untuk melakukan koleksi atau penyimpanan ya, mengelola, menganalisis sampai menyajikan data spasial yang bergeoreferensi dengan berbasiskan teknologi komputer. Artinya SIG ini melibatkan sistem komputerisasi. Tadi kalian mengatakan bahwa GrabFood atau GoFood itu terintegrasi dengan SIG, termasuk SIG, gitu ya. Karena apa? Walaupun medianya lewat handphone kalian atau bukan lewat komputer, itu di handphone juga sudah merupakan sistem komputerisasi. Karena di sini melibatkan yang namanya teknologi ya, terus ada pengolahan datanya. Tadi tidak serta-merta ujug-ujug datang kan makanan ya. Kalian pertama harus apa? Mesan dulu ya. Kalau sudah punya aplikasinya, kalau yang belum download, terus memesan lewat aplikasi. Kalian pilih apa itu makanannya yang kalian mau ya, yang kalian butuhkan, minuman apa. Di situ tertera juga ada harganya ya. Terus ada apa lagi? Ada ongkir ya. Terus ada alamat yang bikin ya. Yang bikin misalkan itu dekat atau enggak dengan rumah kalian atau dengan alamat nanti si makanan itu akan ditujukan kemana. Bisa dilihat ya komponennya, jadi ada berapa? 4. Jangan lupa ya, ingat-ingat komponennya ada 4. Yang pertama itu sumber daya manusia, dalam artian manusianya itu sendiri yang menjadi komponen SIG atau lebih dikenal dengan humanware atau ada juga brainware. Nah, itu mengacu kepada manusia itu. Yang kedua, sistem komputernya. Nah, di dalam sistem komputer ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya perangkat keras dan ada yang namanya perangkat lunak. Nah, perangkat keras itu hardware dan perangkat lunak itu software. Perangkat kerasnya apa saja yang termasuk perangkat keras? Motherboard, CPU. Nah, yang lebih spesifik CPU. Setelah pemaparan tadi materi sedikit, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak. Oke, Adam, silakan Adam. Adam mau bertanya apa? Oke. Mengapa SIG penting dalam perencanaan tata ruang? Oke, kenapa SIG sangat berperan penting dalam perencanaan tata ruang? Oke, jadi apabila kita akan melakukan proses penataan ruang atau mungkin dalam artian di sini untuk proses pembangunan mungkin ya, itu sangat membutuhkan dan tergantung kepada yang namanya data tadi yang sudah dikatakan ya. Datanya ada data yang spasial, ada yang apa lagi?
atribut tadi ya. Jadi sangat menentukan sekali data-data ini terhadap apa tadi? Terhadap tata ruangan itu sangat berperan. Apabila datanya kurang akurat, otomatis penataan ruangnya pun tidak akan maksimal. Ada lagi? Silakan, ada lagi. Terkait dengan biaya didasarkan oleh yang tentang data Data. Iya, pertanyaannya apa aja sih Pak data yang penting buat SIJ itu? Oke, data yang nih ada data peta, ada data dari satelit, atau data yang bisa kita dapatkan langsung dari lapangan. Ya. Kalau data yang didapat dari lapangan, otomatis kita harus melakukan observasi. Kita tidak bisa menebak-nebak, tidak bisa spekulatif ya. Kalau kita akan mengatakan suatu data dari mana buktinya, hasilnya gitu, harus kuat. Itu data dari lapangan ya. Oke, paham? Oke, kita lanjut sekarang untuk main games sedikit. Oke, ini di depan sudah Bapak sediakan bidang ya. Di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian cocokkan dengan kertas jawaban yang sudah Bapak sediakan. Kalau misalkan nomor 1 itu apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya kalian cari dari situ ada. Ini seputaran yang sudah tadi kita bahas, ya. Oke, paham sampai sini? Paham. Jadi nanti permainannya seperti ini. Di dalam satu kelompok itu terdapat 5 orang kan ya? Ini pertanyaannya ada 10 pertanyaan. Nah, berarti yang kelompoknya 5 orang menjawab 2 pertanyaan. Kalau ada tadi yang ber-6, berarti diulangi lagi ke yang pertama, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Ya. So, siapa aja yang kalian tentukan mau yang pertama siapa? So, boleh maju ke depan. Paham? Ada yang ditanyakan enggak? Udah ngerti semuanya? Ngerti ya? Oke. Bisa kita mulai ya? 1, 2, 3. Ayo, di situ ada pertanyaan dan ada jawabannya. Boleh dibuka juga boleh. Mohon maaf. Ininya di sini ya. Ya, 1 orang 1 soal. Masyarakat bebas bagi jawabannya. Ya. Udah ganti lagi sama teman-teman lainnya. Ayo. Lanjut. Lihat jawaban. Kita kalau berapa Pak? Jadi tempel. Cocokkan dengan jawaban dan pertanyaannya. Ayo yang butuh lem sini. Nah, tinggal dibuka. Pertanyaannya ada di situ.
Ada LCD. Lari-lari. Ayo. Saya punya beberapa pertanyaan, satu aja ya. Satu aja, nanti dikasih sama teman yang lainnya. Ayo, kelompok Resya. Mana lagi? Nah, di pinggir aja. Tengah-tengah. Nah. Oke. Ganti orang, kalau sudah menjawab satu pertanyaan ganti orang. Ayo, satu orang satu. Kalau mau dua nanti urutan. Satu ya Pak. Ya satu dulu. Bapak mereka. Tempel. Nih. Di pinggir. Jangan menutup pertanyaannya. Ayo, kelompok siapa yang udah mau beres? Lanjut. Ya lanjut. Siapa Ilham? Yang sudah menemukan jawabannya bilang ini. Copot aja. Masukin nggak apa-apa. Ayo Widi. Ilham. Ini pertanyaan yang tadi kita pelajari ya. Ada materi yang dari materi yang tadi kita pelajari ini. Tinggal isi. Ini lebih jadi tiga saat kaki yang jadi kayu tambahkan ke lain. Oke. Ini berdasarkan hasil tadi tugas yang sudah kalian kerjakan lewat permainan pencocokkan kartu pertanyaan dan jawaban ya. Ini yang mendapat nilai paling gede, paling tinggi itu paling gede itu kelompoknya Atala dapat nilai 100. Jadi semuanya tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah. Ini kelompoknya Atala nilai 100. Untuk yang kedua, ini kelompok siapa tadi itu? Rahasia sama siapa lagi? Karunya banyak aja sih karunya. Rahasia ya. Benar sempat. Sama dengan kelompoknya Denny. Nilainya 50. Dan yang terakhir ini kelompoknya Fauzan, benarnya 40 ya. Nah, untuk yang kelompoknya dapat nilai terbesar nanti Bapak kasih reward ya. Rewardnya ucapan selamat ya, mantap. Oh, 100 gitu loh ya. Untuk nilainya yang masih di bawah itu tolong dalam pembelajaran agar lebih diperhatikan lagi ya. Jadi harus dicermati saat Bapak memberikan materi ya, harus dicermati dengan sungguh-sungguh. Oke, mungkin gitu ya untuk pertemuan hari ini ya. Untuk dari sesi penggunaan dalam pembelajaran ya, kita cooperative learning. Jadi di sini kalian tadi dituntut bekerja sama kan ya, harus menyelesaikan soal-soal tadi.
Nah, ini harus kita lebih tingkatkan lagi di dalam proses pembelajaran. Insya Allah besok lusa kedepannya Bapak akan lebih menerapkan metode atau model pembelajaran yang lebih menarik buat kalian, gitu ya. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Adam, Atalah, Gani, Syihab, dan Ramdan akan membacakan hasil kerjasama kami. Oke, yang pertama, tuliskan perbandingan proses pembuatan peta secara manual dan digital yang telah didiskusikan. Jadi di sini ada seperti tabel untuk nomor 1, kemudahan pengolahan data. Data manual lebih rumit, sedangkan data digital lebih mudah. Dan kedua, alat yang digunakan di data manual ini, dan sedangkan di data digital hanya komputer. Ya. Dan Kalau ketiga, data apa itu diulangi, di data manualnya lebih banyak ya. oh iya, Dan ini hanya komputer dan lebih sederhana mungkin ya, Dan ya. oh iya. Ya, so. Dan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan. Di data manual, waktu yang dibutuhkan panjang, dan di data digital sangat singkat. Dan keempat, biaya pembuatan. Di data manual mahal, sedangkan di data digital murah. Jadi balik. Oke, untuk yang kedua, jelaskan subsistem masukan atau input. 1. Data spasial, keterangan. Data spasial adalah data yang bersifat keruangan. Spasial berasal dari kata space. A. Data raster adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. B. Data vektor adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data spesial. 2. Data atribut, keterangan. Data atribut adalah data yang berisi informasi suatu ruang atau wilayah atau tempat. Dan yang ketiga, sumber data. Sumber data adalah asal dari mana kita mendapat data tersebut. Lanjutkan. Dan yang ketiga, jelaskan fungsi komponen SIG. Yang pertama, hardware. Fungsinya adalah untuk menyimpan, mengelola, dan menyimpan. Kedua, ada software. Fungsinya untuk menjalankan suatu sistem. Yang ketiga, ada firmware. Untuk mengoperasikan hardware dan software. Keempat, pemanfaatan dan penerapan metode SIG. A. Di bidang sumber daya alam, yaitu perencanaan tata ruang, sarana pertanian. Dan B. Bidang perencanaan ruang, pembangunan suatu wilayah. Dan C. Bidang kependudukan, seperti sensus penduduk. D. Bidang pendidikan, melacak daerah yang jauh dari pendidikan. Yang E. Bidang militer, mempertahankan keutuhan negara. Oke, sudah. Berarti kita reviewkan materi hari ini, ya. Jadi materi SIG ini, apa SIG itu kita reviewkan secara bersama tadi yang sudah dibahas. SIG itu merupakan apa? Oke, ayo, jangan malu-malu. Apa kalau SIG itu apa? Sistem informasi geografi Yang digunakan untuk mengumpulkan, terus mengelola, menganalisis, dan menampilkan data. Tadi lewat output tadi ya, berupa visual ya. Contohnya tadi Bapak punya di sini ada namanya PowerPoint. Datanya PowerPoint file dimasukkan ke dalam hardware dan diteruskan kemudian menjadi output, menjadi tampilan di depan secara visual. Kalau visual itu bisa dilihat oleh mata ya, jadi bisa terlihat. Nah, itu review untuk pembelajaran hari ini tentang SIG tadi ya. Nah, terus nanti ada juga komponen-komponennya tadi ya. Komponen-komponen SIG itu apa saja? Hardware, software, dan data. Ya, kalian sudah paham sekarang tentang komponennya. Terus manfaat di dalam kehidupan sehari-harinya pun kalian sudah tahu sekarang ya. Oke, tadi ada yang di bidang militer, di bidang tata ruang,
Di bidang apa lagi? Pembangunan, pendidikan, ya untuk tadi menjangkau daerah yang kurang mengenyam pendidikan, dilakukan tindakan lebih lanjut tadi seperti yang sudah Ramdan utarakan ya. Bapak emang gini? Ya sok. Lalu Di sini dibuka. Nah, dimulai. Ada pertanyaan di situ. gimana? Nanti muncul pertanyaan kuis. Makanya ngomong kerjakan lagi sini. Jangan diri video dah. Oke, ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini ya. Terakhir sebelum kita melakukan doa bersama untuk pulang, kita refleksikan dulu bersama-sama hasil pembelajaran hari ini, di mana tadi antara SPG itu sudah kalian jelas pahami sekali ya, apa itu pengertian, komponen dan lain-lain. Jadi nanti akan Bapak berikan penguatan. Bapak mau minta untuk merefleksikan siapa? Adam, boleh Adam? Boleh. Siap, Adam boleh berdiri. Jadi untuk hasil pembelajaran hari ini bagaimana Adam? Oke, ini sudah saya catat ya. Yang pertama itu sistem informasi geografis, pengertiannya adalah sistem yang berbasis komputer digunakan untuk menyimpan, menganalisis, memanipulasi, mengolah berbagai data menjadi suatu informasi. Oke, betul. Itu pengertian dari SPG ya. Suatu sistem yang berbasiskan komputerisasi atau berbasiskan komputer, di dalamnya akan terjadi proses pengolahan ya, manipulasi, penyimpanan data, dan output tadi sudah Bapak katakan, penyampaian pengeluaran data yang menjadi informasi berupa suatu informasi. Data yang diolah tersebut akan ditampilkan akhirnya menjadi informasi. Nah, itu SIG. Kemudian untuk hubungannya, hubungan SIG dengan penginderaan jauh ya, ini Adam juga sudah menyimak tadi ya. Boleh untuk sekali lagi Dan. Oke. Sistem informasi geografis dan juga penginderaan jarak jauh memiliki hubungan yang erat. Penginderaan jauh berfokus pada penggunaan sensor untuk mengumpulkan data visual mengenai wilayah tertentu. Sedangkan sistem informasi geografis berfokus pada analisis dan presentasi data geografis. Keunggulan SIG termasuk kemudahan dalam mengolah dan menganalisis data. Data dapat diakses dan diulang sewaktu-waktu, serta data dapat disimpan dalam media digital. Manfaat SIG mencakup perencanaan wilayah dan kota, pengawasan dan daerah bencana, inventaris sumber daya alam, dan manajemen data guna lahan. Sebagai salah satu komponen penginderaan jarak jauh yang penting, peta memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Oke, jadi itu kaitannya SIG, pemetaan dan penginderaan jauh ya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang, di mana dalam pemetaan pun sama, itu memerlukan yang namanya data ya. Data ini dapat diperoleh dari yang namanya sistem informasi geografis. Begitupun dalam penginderaan jauh ya, itu akan sama-sama mengolah atau memproses data untuk kemudian dijadikan suatu bahan tampilannya masing-masing. Kalau pemetaan dengan peta ya
skalanya jelas ya dan lain-lainnya. Itu merupakan proses dari pengolahan data. Penginderaan jauh pun sama seperti foto citra satelit gitu ya, yang berupa gambar hasil pemotretan dari atas dari satelit, itu juga sama datanya yang diolah untuk kemudian ditampilkan menjadi tadi hasilnya citra satelit. Oke, itu sangat berkorelasi ya semua antara SIG, pemetaan dan penginderaan jauh. Oke, sampai sini paham untuk pembelajaran hari ini? Paham. Bagaimana kesannya pembelajaran hari ini? Bete? Iya. Kenapa enggak? Karena hewan. Fun ya, menyenangkan ya. Kita ulangi lagi dengan media atau metode model pembelajaran yang lebih bervariatif ya untuk di pertemuan selanjutnya. Karena kita setelah selesai melakukan pembelajaran, mari kita mengucap doa syukur bersama-sama ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga ilmu yang telah kita dapat menjadi manfaat. Amin. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian di rumah baca-baca dulu materinya ya. Tugasnya yang belum selesai di LKS ataupun yang lainnya kalau nanti dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, mungkin